Selamat malam, saya Adi Sasono, pemimpin redaksi Tribun Jabar. Jumpa lagi bersama saya dalam acara bincang-bincang khusus. Ini juga harus dianggap sebagai eksklusif juga, karena belum ada di tempat lain ya. Nah, malam ini saya mendapat tamu istimewa, yaitu Bapak PJ Bupati Kuningan, Bapak Iip Hidayat. Nah, Selamat malam, Pak. selamat malam Mas Adi. Iya. Tur nuhun sudah diundang ke sini. Ya, terima kasih Pak Iip sudah Siap. malam-malam menyempatkan Iya. diri di tengah kesibukannya, Alhamdulillah. memimpin Kuningan untuk mampir ke studio Tribun Jabar. Oke. Terima kasih Pak. Sehat Pak? Alhamdulillah. Ya, Berkah. oke. Terima kasih Mas Adi. Siap. Pak, saya beberapa kali datang ke Kuningan. Ya. Ya. Saya merasakan ada beberapa kenyamanan gitu, Oh, kesejukan. Ya. Makanannya enak, top Mantap. ya. Kulinernya ya. Cuma saya memang belum belusukan ke Oh iya. iya, ke wisata saya belum, Pak. Hmm. Nah, mungkin Pak Iip boleh Iya. khusus untuk saya dulu. Oh iya. Iya. Tolong dijelaskan Pak, paling top apa di Kuningan, Pak? Iya. Mas, jadi terima kasih sempat ke Kuningan, Iya. tapi tidak lengkap kalau nggak belusukan, Pak. Nah, itu dia. Bahwa Kuningan itu sesungguhnya ada gunung tertinggi di Jawa Barat yang Ya. secara teritorial ada di Kuningan. Iya. Hampir 60% lebih itu ada di Kuningan, yaitu Gunung Ciremai, Pak. Gunung Ciremai. Gunung Ciremai itu gunung tertinggi di Jawa Barat. Ya. MDPL-nya 3078, jadi tinggi sekali. Tinggi sekali. Nah, karena ada gunung, maka di sana pasti terdapat objek-objek wisata sifatnya outdoor. Ya, oke. Ya, outdoor. Jadi sesungguhnya karena itu pegunungan, Pak, pasti bicara cuaca, udara, pertanian, peternakan ya, mata air juga Oke, banyak. iya. Itu luar biasa, Pak. Jadi maka di sana ada budaya kawin cai. Kawin cai apa Ya, itu, Pak? jadi orang sana ada semacam kepercayaan, keyakinan bahwa ketika air ini harus disucikan, dibersihkan, maka harus dikawinkan. Jadi itu lebih kepada filosofi ya yang mereka munculkan. Tapi poinnya, Mas, kalau Mas ke Kuningan, tidak saja kulinernya, Pak. Jadi saya menyarankan Mas harus datang ke Gunung Ciremai juga. Ya. Kalau bisa muncak malah. Wah, itu berarti buat Tribuners yang juga kepingin ke Kuningan harus ke Ciremai. Ya. Sebenarnya ini bukan untuk saya secepat ternyata, mungkin buat Tribuners yang belum mengerti tentang Ciremai itu apa saja, Pak, yang selain itu tadi? Ya, poinnya begini, Pak. Jadi saya ketika Desember awal dilantik PJ Bupati, saya mencoba belajar tentang Kuningan, mencari data-data, Polekses Budhankam lah, sosial budayanya. Nah, ternyata di sana ada gunung tertinggi Jawa Barat segala macam. Terus saya perhatikan gunung bagi saya mah indung, Pak, sumber kehidupan. Sumber kehidupan. Bagi saya pribadi ya. Maka ketika kemanfaatannya luar biasa, saya terinspirasi. Jadi malam tahun baru saya ajak istri sama anak-anak, yuk kita muncak, naik ke atas, Pak, kita teh. Jadi selama perjalanan dari pos 1 Cigowong sampai pos 10 itu, kami betul-betul menikmati yang namanya gunung itu masih, saya katakan ya semuanya masih ada alami, Pak. Karena keluarga suka muncak, Pak? Iya sih sebetulnya, karena anak-anak pramuka semua juga ya. Jadi saya bawa. Nah, sumber mata airnya luar biasa, banyak di mana-mana, Pak. Terus dapat informasi ternyata di awal tuh ketika saya belum mendalami, sumber air bersih untuk Cirebon Indramayu itu datangnya dari Gunung Ciremai ini. Berarti menyuplai Kuningan, Cirebon, Indramayu. Wah, luar biasa. Iya. Nah, maka bertahap saya mencari sumber mata airnya di mana. Sambil jalan tuh, Pak. Naik ke pos 1, di sana masih banyak monyet, lutung, ya, surili, babi hutan segala. Oh, berarti kenapa ketika di bawah ada yang mengatakan masih ada binatang buas di sana? Artinya mungkin ekologinya masih terjaga. Oke. Terus pohon-pohonan segala macam, terus makin naik itu betul-betul menikmati. Memang perjalanan idealnya 10 jam, tapi kami 14 jam karena bawa anak istri, Pak. Benar. Nah, selama perjalanan naik turun itulah kami mencoba menangkap informasi ya, saja yang ada di situ yang secara
aktual saya lihat sendiri, saya rasakan sendiri. Maka ketika itu menjadi sebuah kebahagiaan bagi rakyat Kuningan, saya sebagai kepala daerah rasanya harus ada timbal balik dong dengan Gunung Ciremai itu, gitu ceritanya. Timbal balik dalam bentuk apa, Pak? Nah, timbal baliknya seperti apa? Ketika kebermanfaatannya banyak, Pak, termasuk objek wisata kan, waduh, Pak, di sana tuh kalau Bapak sekarang aja di sekitaran kaki gunung aja kafe-kafe banyak karena di Kuningan kan terkenal jalannya halus-halus rata-rata gitu. Nah, untuk kebermanfaatan kepada kita harus timbal balik. Timbal baliknya apa? Saya berpikir kita semua harus bisa melestarikan. Terus ternyata Kuningan itu kan punya Perda Kabupaten Konservasi. Nah, dua hal itu maka saya ingin mengedukasi, mengajak rakyat Kuningan bagaimana kita istilahnya merawat, ngarawat dan melestarikan Gunung Ciremai itu. Kenapa? Karena hari ini masih terjaga. Sumber mata airnya juga masih banyak menyuplai, Pak. Nah, saya berpikir ini 10-20 tahun apa masih bisa seperti ini? Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Nah, maka ini harus ada langkah-langkah kira-kira begitu, Kang. Betul. Langkah-langkah itu. Dan di sana juga tidak saja itu, Pak. Ada peninggalan-peninggalan budaya. Di sana itu situs-situs banyak di sana. Berarti sangat banyak juga yang terkait mata air berarti ya? Iya, karena mungkin sumber kehidupan kan air, Pak ya. Jadi situs-situs itu biasanya dekat dengan mata air, Pak. Yang mungkin dikeramatkan oleh warga Dan setempat. sampai hari ini dikeramatkan. Saya aja di Cibuntu misalkan, kebetulan Cibuntu itu desa kalau di Bali Panglipuran lah, juara kedua se-Asia Tenggara itu ya, terbersih, Pak. Nah, di situ aja ada 3 objek di desa itu yang begitu bersih itu, ada air terjun, ada situs Patung Ongtin namanya. Kemudian ada mata air, Pak, yang pH-nya 7 langsung minum. Nah, itu namanya Desa Cibuntu, desa wisata. Jadi artinya spot-spot itu ada, desa-desa yang lain juga ada banyak. Dan saya menemukan itu cagar-cagar budaya itu, situs-situs budaya dalam bentuk peninggalan, Pak. Ada lingga, ada yoni, ada patung. Malah di Kuningan itu saya sempat naik ke Gunung Tilu ya. Kalau ini Gunung Ciremai ini agak ke sebelah timur, Pak, berbatasan dengan Brebes dan Cilacap. Itu ada Gunung Tilu, Pak. Di sana terdapat situs Batu Naga. Dan situs Batu Naga ini menurut Profesor Ali Akbar, arkeolog, itu sudah hampir 500 tahun sebelum Masehi sudah ada. Ketika saya kaitkan dengan saya temukan saya datangi di Gunung Ciremai kan ada Desa Puncak, Sagara Hyang, segala macam. Ini banyak peninggalan. Apakah ini memang peradaban sudah ada sebelum yang lain? Karena kan sudah tua gitu, sudah ada sebelum Masehi lagi. Apa itu hanya sekadar jalan saja? Karena banyak petilasan juga, Pak. Makam-makam juga banyak. Tapi makam ini adanya enggak, ini petilasan, Pak, petilasan. Banyak dijaga. Artinya apa? Di Gunung Ciremai itu dari sisi alamnya luar biasa, memberikan kepada kita cuaca yang enak, daerah wisata, view ya, udara, air, peninggalan budaya juga gitu. Termasuk angklung. Ternyata angklung itu kan Pak Daeng Sutigna pernah di Kuningan juga bersama Kuwu Citangtu. Kuwu Citangtu itu seniman juga yang Pak Daeng di sana berguru, yang menciptakan dari pentatonis ke diatonis, Pak. Jadi semua asalnya dari situ. Iya, ternyata dari situ. Nah, ini juga sedang kami, pokoknya kita gali semua, Pak, agar secara kearifan lokal orang melihat bahwa Kuningan itu ada potensi-potensi itu. Termasuk kulinernya tadi, Pak. Salah satu ini agak lucu ya, punten. Tapi ini justru saya melihat ini kearifan lokal yang harus dinaikkan. Kalau saya kan orang Bandung, Pak. Ketika bicara beca itu diboseh, Pak. Kalau di Kuningan beca itu dimakan, Pak. Beca dimakan. Nah, ternyata beca itu nama makanan, Pak. Kicimpring gitu. Terus ada apel ganjen. Apel ganjen saya kira itu kayak ini kesemek ternyata itu. Tapi itu saya pikir unik. Apel genit. Apel genit ya. Terus ada papais monyong, ada hucap, segala macam lah. Tapi itu jangan. Jadi artinya
kehidupan di Kuningan itu yang lebih dekat dengan alam, dengan Gunung Ciremai itu banyak sekali pernak-perniknya yang Iya. justru itu kearifan lokal yang bisa kita angkat menjadi sebuah ikon gitu. Oke. Nah, saya kan dengar nih bentar lagi ada festival Ciremai. Oh iya, Cerita dong, Pak. Siap. Nah, ini festival Ciremai itu kami gagas, ya itu berawal ketika naik itu. Kan saya juga ketemu dengan komunitas pencipta alam. Di sana ada Akar ya. Kemudian ada Pramuka, terus TNGC. Kita banyak ngobrol perhutani, ngobrol segala macam. Nah, salah satu upaya kita ingin merawat, ngarumat Gunung Ciremai itu, kami adakan momen yang kita kenal dengan Festival Ciremai. Sebetulnya ketika di awal tahun itu saya sudah bikin calendar of event, Pak. Iya. Jadi calendar of event itu adalah semua bulan itu ada kegiatan. Jadi siapapun yang ke Kuningan di bulan apa itu ada kegiatan apa, ada event apa gitu. Iya, Maksudnya untuk menarik orang luar Kuningan untuk masuk ke Kuningan dan berwisata di situ. Jauh daripada itu kita bisa meningkatkan PAD. Kira-kira begitulah, Pak. Karena itu kejahatan rakyat juga pembangunan. Nah, diawali festival durian, Pak. Jadi kami sudah melaksanakan festival durian sebulan festival Ciremai ini, Pak. Festival durian itu di bulan Februari. Setelah pemilu capek lah kira-kira ya. Iya. Setelah sebelum Lebaran, nah itu pesta durian ceritanya. Nah, tempatnya di Desa Cibuntu, Pak. Oh, ternyata tadi ya, yang tadi juara itu. Ternyata durian lokal, Pak. Durian lokal, varian lokal. Okay. Varian lokal itu ternyata potensinya luar biasa, Pak. Memang tidak tebal si dagingnya, tapi manisnya. Ada warna kuning dan warna putih. Nah, sekarang yang sedang kami cari identitas. Kita akan beri nama itu durian apa. Tapi poinnya, ketika Februari kita ada festival durian, saya kumpulkan para kepala desa, Pak. Kan kita ada 361 desa. Dan potensi pohon itu kan tersebar, Pak. Iya. Saya minta tolong didata yang kira-kira Februari akhir panen matang pohon, itu kami akan beli untuk di festival durian agar tidak mengecewakan, Pak. Dan mereka ternyata hampir 1.700 orang yang hadir, terpenuhi duriannya, puas gitu ya. Nah, itu salah satu event yang kita lakukan, mudah-mudahan tiap tahun akan terjadi. Nah, di bulan ini, Pak, Juni ini kita akan ada festival Ciremai. Festival Ciremai ini kami kolaborasinya lebih besar lagi, Pak. Jadi kita melibatkan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Maka kita dapat supporting dari Dinas Kehutanan, akan ada di festival itu namanya Pasar Leuweung. Pasar Leuweung. Pasar Leuweung. Jadi jualan tapi di hutan gitu. Hasil hutan atau apa gitu dan sebagainya di situ. Apa, Pak? Satu bocorannya apa yang dijual di situ? Ya banyak, Pak. Itu tuh Pak, makanan-makanan yang khas yang disebut tadi ya. Di seputar itu ada. Honje, apapun lah pokoknya itu. Tapi bisa makan becak tuh. Sudah ada. Nah, kemudian dengan dispora itu nanti di sana ada Ultraran, Pak. Ultraran. Jadi, nah kemudian salah satu yang kami munculkan juga, kita ingin meluncing kurikulum muatan lokal. Nah apa ini, itu, Pak? Jadi kurikulum Merdeka Mulok Gunung Ciremai. Kenapa kami menginisiasi untuk bikin kurikulum muatan lokal? Karena pertama, Kuningan Kabupaten Konservasi. Yang kedua, kita punya Gunung Ciremai. Dikaitkan dengan tadi, ini Gunung Ciremai itu luar biasa memberi penghidupan yang luar biasa untuk rakyat Kuningan. Dan menghasilkan PAD untuk Kuningan. Mata airnya banyak. Dan salah satunya juga mensuplai untuk Cirebon, Indramayu. Ya. Nah, pertanyaan saya ini 10-20 tahun masih terjaga tidak? Masih terjaga masih utuh seperti sekarang ya, gitu. Okay. Saya ini pasti perlu ada langkah-langkah. Langkah-langkahnya adalah bagaimana kita melestarikan. Yang tadi saya katakan ngarumat. Nah, upaya pelestarian itu harus seperti apa? Maka yang paling tepat adalah melalui pendidikan, Pak. Ya. Jadi membudayakan. Maka kami berkolaborasi dengan para kepala sekolah, para rektor di Kuningan. Ide gagasannya dimunculkan, disesuaikan dengan aturan, dan sekarang sedang dikonsultasi dengan Puskur Kementerian Pendidikan. Jadi kita ingin muatan lokal Gunung Ciremai itu masuk di pembelajaran TK, SD, SMP, SMA, dan perkuliahan di perguruan tinggi. Jadi siapapun rakyat Kuningan atau siapapun sekolah di Kuningan, mereka pasti akan dapat pembelajaran itu.
Iya. Dengan harapan apa? Dari pembelajaran itu mereka akan aware, punya rasa responsibility, bertanggung jawab kepada Iya. itu. Paling tidak itu harus sadar bahwa air yang diminum itu dari situ. Iya, itu Oke. Pak. Dan itu kemanfaatan termasuk untuk kami juga. Iya. Kuningan sini kan dari situ air Iya. bersihnya, Iya. air minumnya dari situ. Gitu. Nah itu salah satu di samping banyak kegiatan lain Pak. Ada festival angklung di situ juga. Iya. Karena kita angklung itu, kemudian ada kegiatan camp mah bersama. Ada diskusi akademis berkaitan dengan bagaimana kesepakatan untuk menjaga Gunung Ciremai. Iya. Kita membuka ini mudah-mudahan dari berbagai daerah di luar Provinsi Jawa Barat juga hadir, karena ada ultra run itu kan biasanya pesertanya dari seluruh Indonesia Iya, Pak, iya. gitu mudah-mudahan. Nah itu jadi ada beberapa calendar of event termasuk yang Juni ini, tanggal 1-2 kita muncak semua, Iya. tanggal 7, 8, 9 kami juga mengundang 4 menteri Pak, mudah-mudahan bisa hadir, Iya. yaitu Menteri Lingkungan Hidup, bahwa kita aware dengan isu nasional, global climate ya. Kedua Mendikbud, ketiga Menteri Pariwisata, yang keempat Menteri Olahraga. Maksudnya mudah-mudahan bisa hadir di Kuningan, bahwa rakyat Kuningan respon loh dengan kondisi ini dan ingin menjaga ini. Mudah-mudahan ada supporting Pak. Maksudnya paling tidak kita seluju tenangnya, sejalan dengan pemerintah lah gitu, dengan negara gitu. Ya. Pak, soal muatan lokal. Siap. Pak, saya mau bertanya dikit. Nah, muatan lokal itu kan mestinya sudah mulai diajarkan sejak SD ya Pak? Siap. Nah, apa yang diharapkan dari anak SD ketika mereka sudah sadar bahwa oh sebenarnya penghidupan saya itu antara lain datang dari sana, terutama air. Apa Pak? Maka mereka hanya belajar atau mereka ikutan naik? Ya betul. Jadi poinnya gini Kang, tentu ini pembelajaran sesuai dengan tingkatan. Iya. Pembelajaran sesuai dengan tingkatan. Misalkan TK. Tim perumus kurikulum sudah menyiapkan bahan ajarnya. Misalkan TK mah hanya menggambar, tapi menggambar tentang gunung. Tapi gunungnya Gunung Ciremai Pak, jangan gunung imajinasi. Jadi mereka harus mengenal ini Gunung Ciremai kayak begini nih, dari sudut manapun seperti apa. Terus pohonan apa yang ada di situ, binatang. Kira-kira gitu ya. Konten-kontennya ada. Jadi seperti itu. Jadi berjenjang. SD seperti apa, SMP seperti apa, SMA seperti apa. Perguruan tinggi seperti apa? Perguruan tinggi saya berharap dia lebih kritis analitis dan menghasilkan penelitian di situ. Ke sana on the spot ke gunung itu. Jadi lab demokrasi di sana. Termasuk SMA, SMK, SMP kalau perlu sudah mulai agak sedikit bukan muncak aja ya, ke sana on the spot. Jadi ada praktek lapangan lah kira-kira begitu, dengan harapan bisa lebih mengenal. Karena di situ juga Pak, ternyata di Gunung Ciremai itu, terutama di Kuningan lah intinya, ada 4 komoditas yang besar ternyata di Kuning. Se-Ciayu Majakuning, wilayah Cirebon Raya gitu. Apa itu Pak? Yang pertama ternyata susu banyak di Kuningan Pak. Di situ tuh banyak sapi-sapi tersebar di kecamatan-kecamatan itu. Udah terdata jumlahnya sekarang? Sudah dinas peternakan kami sudah mendata. Itu terbesar. Yang kedua, telur Pak. Memang ternyata banyak peternak di sana. Satu peternak aja saya datang, HS Putra namanya, maaf. Itu menghasilkan sehari 25 ton, Pak. 25 ton? Telur, Pak, 25 ton. Dan itu tiap hari sudah kerjasama dengan itu di Jawa Barat dan tersebar di mana-mana. Belum di perusahaan-perusahaan lain. Saya juga sebenarnya surprise juga. Oh ini. Yang ketiga beras. Kalau beras saya langsung on the spot. Karena bicara masalah inflasi. Kita tahunya dari Indramayu. Ya, Indramayu kan besar ya. Nah kan Indramayu tetap paling tinggi Pak. Tapi di Kuningan beras itu lumayan Pak. Hampir setiap tahun kita surplus 100.000 ton beras. Beras 100.000 ton surplus. Surplusnya Pak. Itu nggak diapa-apain ya? Ya itulah ada program-program khusus apa? Ya, itulah yang sedang kami komunikasikan dengan pusat karena kadang-kadang ini juga kan kaitan inflasi Pak. Kita tidak bisa menghalangi petani jual kemana, jual itu dikumpul dijual kemana. Balik lagi ke sini jadi agak harganya lain gitu kan. Terus yang keempat, komoditas yang terbesar di kami itu adalah ubi jalar Pak. Hui. Iya itu ubi. Nah, jadi di Kuningan itu bisa jadi pesaingnya Cilembu nggak?
kayaknya beda. Kalau Cilemu itu lebih kepada dikonsumsi langsung manis ya. Kalau ini mungkin pengolahan Pak. Oh, gitu. Karena ini banyak diminta dari luar Kuningan Pak. Jadi petani banyak disupport segala macam. Jadi Kuningan tuh ketika makin ke sini saya melihat ke dalam, oh ini komoditas ternyata. Nah itu yang tadi itu Pak. Nanti kita perlu identitas juga durian, namanya. Ternyata batik juga Pak. Batik. Kan kalau Bapak dengar batik Cirebon, Mega Mendung, pasti Cirebon. Iya. Nah Kuningan apa? Gitu. Punten Pak. Nah ini salah satunya Pak. Jadi punten. Namanya batik Kuningan atau? Ini belum, kita mau kasih nama identitas. Tapi poin pentingnya di batik Kuningan itu harus ada 4 identitas paling tidak nempel. Apa 4 identitas itu? Yang pertama kuda Pak. Karena kuda itu lambang. Di situ ada nggak ini ya? Lambangnya kuda. Ini kuda. Komponennya ada nggak? Lengkap nggak? Komponennya ini kuda nih Pak. Oh, ini kuda. Ini kuda. Ada kuda. Ada ikan dewa. Ikan dewa. Ada bokor. Bokor. Ya. Dan ada gunung Pak. Air dan gunung. Ini kuda tuh. Oke. Gitu. Itu. Nah, tapi kita ingin beri nama Pak. Ingin beri nama. Belum. Sekarang kami FGD-kan aja. Iya. Biar punya. Ini apa? Batik tua gitu? Apa memang batik baru atau sudah ada sejak lama? Ini saya sudah lama juga Pak. Karena Kuningan itu kan dulunya bagian daripada Cirebon juga Pak. Oh iya. Ya kan Sunan Gunung Jati menyebarkan. Beda juga ya sama Mega Bendung kan beda banget. Oh sangat beda. Identitas sebetulnya Mega Bendung kan khas ya. Tapi kan tidak Mega Bendung juga banyak kan. Tapi Cirebonan gitu. Terus Mian kayak gitu. Oke. Nah ini juga saya ingin ngasih nama apa gitu yang orang familiar kayak tadi itu Mega Bendung Cirebon. Kalau Kuningan apa gitu. Ciremai. Misalkan. Tapi nama-nama itu tidak boleh dipakai Pak. Oh gitu. Oh buat terkait haki atau buat. Nggak boleh. Ini Pak, pertanyaan saya nanya satu gini. Kan Gunung Ciremai mau dirawat ya, tetapi kan juga akan dikembangkan pasti ya untuk pariwisata. Nah, apakah tidak ada nanti itu suatu pertentangan antara pengembangan dan perawatan, Pak? Pengembangan pasti investor masuk, terus tapi itu kan kadang-kadang dia pasti ada tanah yang diambil atau dipakai. Nah, apakah itu sudah masuk juga di dalam perencanaan, Pak? Nanti bagaimana nih menyelaraskan antara pengembangan dengan perawatan tadi? Ini pertanyaan yang sangat bagus Pak. Ini justru yang harus dijawab, yang harus semua tahu bahwa ketika kita menjaga merawat itu poinnya kan ruhnya di situ. Jadi ketika ada pengembangan tentu ada harmonisasi. Misalkan pariwisatanya harus sesuai dong dengan itu, apakah outdoor gitu. Jadi alam betul yang dimunculkan, tidak kemudian ngebangun, maaf ya, misalkan di ketinggian berapa hotel yang luar biasa, gitu, pabrik yang luar biasa, maka kita kawal di RT RW-nya Pak, tata ruangnya seperti apa gitu. Itu, nah ketika ada pun pembangunan mungkin yang harus senada menurut saya dan harus harmoni gitu dengan alam. Jadi itu yang harus kita jaga karena poin pentingnya itu Pak. Kalau tidak nanti rusak. Termasuk mungkin kita juga kan menjaga area-area perumahan gitu ya. Terus yang kedua juga kan ini ada pengelola Gunung Ciremai TNGC Pak, Taman Nasional Gunung Ciremai. Itu Kementerian Hidup. Itu kami betul-betul koordinasi kolaborasi. Kemudian yang aware misalkan ada akar di sana ya, komunitas yang tetap konsisten menjaga itu partner untuk berkolaborasi. Jadi ketika ada yang ide atau apa seperti apa itu langsung kita respon gitu. Ya jadi sebenarnya sudah banyak instrumen yang akan mengawal program itu ya. Ya harus Pak. Harus. Oke Pak, ini yang terakhir. Bapak mungkin ada pesan Pak Iip, tolong pesan satu pada warga Kuningan. Kedua, warga di luar Kuningan yang akan datang ke Kuningan. Enggak Pak? Saya sangat berpesan kepada teman-teman terutama warga Kuningan, rakyat Kuningan. Mari kita lestarikan
alam yang sudah dianugerahkan oleh Allah kepada Kabupaten Kuningan. Banyak diantaranya ada Gunung Ciremai yang sudah jelas itu ikon Jawa Barat juga karena gunung tertinggi di Jawa Barat. Dengan segala kemanfaatannya, dengan segala keberkahannya. Jadi bagaimana kita ngarawat, ngarumat, dan menjaga atau melestarikan Gunung Ciremai. Yang kedua, yang di luar Kuningan, kami mengundang hadir ke Kuningan untuk menikmati keindahan alam pariwisata di Kuningan. Tapi dengan catatan, mari kita jaga bersama-sama agar kita tidak menyampah. Karena di Festival Ciremai juga ada GSG, Pak, Gerakan Sapu Gunung. Itu akan membersihkan sampai ke sana. Nah, kita tidak ingin wisatawan di luar juga sembarang membuang sampah. Kemudian membuat kerusakan alam segala macam. Poin pentingnya mari kita jaga bersama. Oke. Pak Iip, siap. Terima kasih banyak. Sudah banyak yang disampaikan ke yang di-share buat Tribuners. Saya kira Tribuners memang yang belum pernah ke Kuningan, silakan datang, itu pasti top itu. Oh iya, kita undang. Kalau perlu 1-2 ikut muncak Juni ya. 7-8-9 itu banyak aktivitas pasti kegiatan rame, ya. Pasti ramai itu. Kita undang sana. Iya. Siap. Terima kasih Pak Iip, semoga Pak Iip dan tim sehat terus. Amin. Untuk mengawal Kuningan sampai jaya. Amin. Amin. Makasih Pak. Terima kasih Pak. Mengatur nuhun. Begitu Tribuners, bincang-bincang saya dengan Pak Iip Hidayat, PJ Bupati Kuningan. Dan kita akan bertemu lagi dalam bincang-bincang berikutnya, tentu saja dengan tokoh yang juga inspiratif, terutama dari Jawa Barat. Terima kasih, sampai ketemu.